Kalau cowoknya sedang digosipkan perselingkuhan, wanitanya kita undang ke sini, tuh kan? Siapa tahu Daus dilupakan. Saya juga lagi single, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Apa-apa lah ya, masalah keluarga ya. Biasa itu ya, yang namanya ketemu wanita lain, ketemu pria lain, itu bapak-bapak di sini senyum-senyum, pengalaman semua biasanya. Hidup itu harus ada gejolak ya. Ada orang-orang mengatakan kalau jalan itu cuma lurus doang, kita nggak bisa dapat pembalap yang hebat. Nah, jadi jalan tuh harus berkelak-kelak supaya kita bisa jadi penyetir yang hebat, gitu kan? Iya. Coba itu satu. Kalau langit itu selalu tenang, tidak ada awan, tidak ada angin, nggak ada pilot-pilot hebat. Betul. Jadi untuk menciptakan pilot hebat harus ada petir, harus ada angin, harus ada itu, baru tercipta pilot-pilot hebat. Itu. Pilot udah hebat, ya nggak? Pilotnya sudah hebat, pesawat sudah hebat, pintu darurat dibuka penumpang, ya biasanya gitu. Oke. Tapi ini kasus luar biasa. Saya baca artikel kasus ini minggu lalu, ya. Yunita mengatakan bahwa Yunita sebenarnya tidak ingin bertanya pada Daus masalah perselingkuhan ini, tapi kenapa ngomong ke media? Kan Daus bisa baca. Biasalah, misalnya kayak nggak tahu artikel Indonesia, kan kadang-kadang dia tanpa konfirmasi ke kita, dia bikin narasi sendiri, mengarang bebas. Nah kok mereka bisa tahu Anda lagi ribut sama Daus? Aku nggak bilang kalau aku nggak nanya sama Daus. Aku udah pernah nanya. Cuma mungkin sifatnya si papi ini lebih ke dia selalu ngentengin masalah. Jadi dia anggap yang masalah berat sekalipun dia ngentengin seringan badannya mungkin ya. Jadi aku nggak dapat penjelasan. Jadi kan karena aku bingung mau mengadu sama siapa, akhirnya aku mengadu ke media. Wajar kadang-kadang ketika kita bertengkar hebat, akan pasti timbul perasaan untuk kita pisah aja. Nah, jadi, tapi kenapa ngadunya ke media? Aku udah ngadu ke Daus. Udah. Kenapa nggak ngadu ke bapak emaknya? Masa orang ribut di keluarga ngadunya ke wartawan? Kan biasanya nggak ngadu. Jadi gini, emaknya. Waktu itu aku berpikiran untuk mungkin kita pisah. Kalau aku nggak ada masalah apa-apa terus tiba-tiba kita pisah, orang se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke pasti nyalahin aku. Anda nih nyindir saya maksudnya? Pasti kalau tanpa ada masalah tiba-tiba timbul di berita Yunita dan Daus, amit-amit sih, pahit-pahit jangan sampai ya. Oh iya. Kalau kita pisah, plastik loh, tapi bukan kayu. Kalau kita pisah, pasti orang akan nyalahin aku. Jadi aku tuh di situ untuk berjaga-jaga gitu ya. Kalau sampai terjadi sesuatu aku sama Daus, aku sudah pernah mengungkapkan bahwa dia yang bersalah bukan aku. Sebenarnya di situ. Jadi yang salah nih Daus ya? Aku nggak tahu karena kalau menurut penjelasan dia tidak berselingkuh. Memang awalnya sulit untuk aku percaya ya, tapi orang kalau sayang harus saling percaya dan harus percaya. Daus kalau selingkuh bukannya tinggal dijewer aja gitu kan? Nggak, tetap lah. Aku tetap harus menghargai suamiku walaupun dia kecil. Oh iya. Seperti yang sering kita bahas dulu. Oh, kecil-kecil bisa selingkuh kok. Ini kesian loh, stres sampai kurus tuh kan. Ini OCD. Oh ini OCD kurusnya, saya kira stres. Ternyata enggak, bagus. Ternyata walaupun rumah tangga sedang bergejolak, OCD tetap jalan. Oh, luar biasa, promo. Oke, tapi Yun, ini kan banyak orang mengatakan nih bahwa ini rekayasa semuanya, ya kan? Ada orang mengatakan rekayasa, media sekarang sudah masuk, ini rekayasa untuk untuk menaikkan nama penyanyi tersebut. Panggil saja Bunga namanya. Nah, supaya namanya naik. Dan konon katanya kabarnya nih dari berita-berita yang lagi gencar, makanya Yunita di sini tugasnya adalah untuk mengklarifikasi. Konon kabarnya ada oknum-oknum tertentu yang memang bisnisnya seperti ini gitu ya. Jadi menaikkan nama orang-orang dengan membuat keributan-keributan palsu, misalnya di lokasi syuting ditamparin gitu ya. Supaya oh ada ya, saya baru tahu. Supaya namanya naik dan terjadilah kehebohan ini gitu ya kan. Jadi heboh namanya. Dengar dong berita seperti Sering. itu. Nah, gimana nih? Sekarang di Indonesia berita apa sih yang nggak dibilang selingkuh? Istilahnya aku mau gantung diri juga pasti dibilang gak dibilang settingan.
Pasti aku gantung diri sekalipun orang akan bilang, ah itu settingan. Nggak, kalau lu gantung diri nggak settingan, coba deh. Karena kalau pasti akan dibilang kalau gantung diri mau settingan gimana? bisa aja kan gantung diri doang, tapi kan nggak sampai mati. Besok masuk rumah orang sekarang tuh aneh-aneh aku nggak tahu ya. Karena memang aku dan Daus itu memang dekat dengan teman-teman wartawan, jadi suka dengar selentingan yang settingan-settingan gitu. Jadi tapi kalau misalnya masalah bukan settingan nih. Kalau masalah aku sama Daus dibilang settingan itu bisa kok dikonfirmasi ke Mbak Mary dan manajernya Daus juga yang tadinya dikait-kaitkan itu memang tidak ada settingan sama sekali. Enggak, karena kan biasanya orang-orang mengatakan gitu. Kayak kasus saya sama Vicky Su tuh settingan. Ini masyarakat yang aneh. Orang ngomong jujur, dibilang settingan. Saya ngaku settingan, Anda nggak percaya. Saya bilang beneran pacaran, Anda bilang settingan. Saya tuh settingan, sumpah saya settingan. Baru suka abis itu. Ya. Gak apa-apa, tapi Vicky Su cantik kok. Apa urusannya? Jadi ini bukan settingan. Yang oknum-oknum tersebut katanya jadi dibayar untuk supaya... Ada, nggak tahu ya kalau oknum yang dibayar untuk naikin gosip ini justru untuk dilebih-lebihkan, aku nggak tahu. Katanya bahwa ada oknum yang membayar artis-artis ini untuk membuat settingan supaya oknum-oknum tersebut namanya juga menjadi naik gitu. Saya nggak ngerti juga nih. Sumpah tidak ada uang 70 juta. Memang benar. Jadi apa itu uang 70 juta? Kan digosipin di ada salah satu media online yang aku nggak harus sebutin namanya ya. Dibayar? Kan dituntut lagi. Dibayar? Katanya ada 2 orang laki-laki yang notabene adalah manajer si AM dan Daus Mini yang sedang bernegosiasi. AM itu siapa? Agnes Monica? Oh, pengen banget disebutin nih. Gak mau nyebutin namanya. Oh iya. Tau lah AM itu yang nyanyi. Ya itulah. Aku masa kalau bahas dia sebenarnya. Ya. Tapi kalian semua yang ada di sini dari Sabang sampai Merauke sukanya kita dijajarin. Nggak ngerti juga biar gimana gitu. Oh, jadi 70 juta tuh ya? Iya, katanya gitu. Bernegosiasi untuk demi inilah menaikkan popularitas si penyanyi dangdut ini. Dibayar? Tapi itu semuanya itu beritanya itu ngarang. Yang dibayar 70 juta siapa? Daus Mini dan istri. Iya. Sumpah itu tidak ada ya? Sumpah itu tidak ada. 75 mungkin? Nggak ada beneran. Kan sumpahnya 70 juta. Kalau 75 kan nggak sumpah. Nggak sumpah nggak 75 juga. Sumpah nggak dibayar apa sumpah nggak 70 juta? Ini beda. Sumpah nggak 70 juta nggak dibayar juga. Nggak dibayar juga? Ngapain sih orang rumah tangga dimain-mainin? Nah itu dia ngapain? Emang Barbie dimain-mainin. Oh, so Barbie sama Barbie sama Ken. Kan, oh iya bener. Tuh kan salah. Anda ngajarin nggak bener sama orang-orang Barbie sama Barbie cuma kayak. Maksudnya Barbie yang cowok itu, yang cowoknya. Emang nggak Daus pergaulannya seperti apa sih sampai kenal dengan AM? Iya, aku tahu karena aku sama Daus Mini pun kenal di panggung masalahnya. Jadi aku berpikiran jangan-jangan keulang lagi. Jangan keulang lagi gitu. Daus kan heboh sama Nikita Mirzani. Kalau itu mah dianya aja nyari sensasi pengen ngedompleng waktu itu. Nikita beneran. Mirzani. Waktu itu dia nggak begitu terkenal. Emang sih aku tahu dia. Nikitanya. Nikitanya lah. Enak aja Daus Mini mah udah kalau dari. Nikitanya marah gimana nih? Ke papa marah. Waktu itu kan udah pernah marah. Aku aja Twitternya sama Nikita di blok. Oh iya? Serius. Gara-garanya gini. Papa besok biar rame. Iya. Biar keren. Ratingnya bagus kan Pantar, Pak? Iya. Saya agak seru sama Nikita tapi jangan, cantingan Vicky Su tenang aja. Cantikan Vicky Su ya. Iya. Tapi besaran Nikita. Gede kopong untuk apa? Tangannya, Mbak, tangannya. Iya. Terus jadi ini akhirnya Anda waktu itu, kayak waktu sama Nikita itu settingan? Demi Allah Rasulullah tidak ada. Jadi dia itu nempel kasar, Pak. Padahal izin aja kan. Settingan dibayar sekian. Pasti kita akan lebih welcome. Kalau ini enggak. Loh berarti Anda oke dong kalau ada settingan. Gimana? Enggak gitu maksudnya. Sumpah ini serius, ini bercanda ya. Oh, iya. Ini ngomong serius. Waktu itu juga aku juga shock. Keadaan aku abis jadi flashback ke dulu ya. Iya. Baru melahirkan ada berita kayak gitu. Itu kayak kesambar petir rasanya. Belajar dari pengalaman itu, digosipin itu nggak enak. Yang nyata aja kita nggak mau mengakui gitu loh. Apalagi yang tidak kita lakukan. Kalau yang dulu sama Nikita tuh? Itu tidak. Bisa dikonfirmasi ke. Settingan bukan? Bukan settingan juga. Kejadian nggak? Jadi itu nggak tahu oknum siapa yang mengupload ya. Jadi ini keulang lagi ya. Cuma kalau waktu itu karena aku kondisinya waktu itu lagi melahirkan, jadi
nggak ada rame-rame gini kan aku bingung juga mau diundang kan jauh juga kan jadi nggak sampai panjang beritanya. Tapi katanya ini saat ini ada bukti-bukti yang bikin kamu marah. Iya, kan nggak ada asap kalau nggak ada api. Oh iya benar, nggak ada asap kalau nggak ada api. Benar. Jadi ada buktinya. Oh ini ada buktinya nih. Nah coba ini BB-nya Mary Amril. Jangan yang mencintai lebih penting. Oh ini bawahnya yang dibaca ya, salah saya. Ya udah mau ketemuan di mana? Ya ke tempat biasa aja ya. Hehehe itu di mana? Oke. Oke, sampai nanti malam ya. Oh, tempat biasa. Tempat biasa. Gak enak kalau di BBM curhatnya ketemuan enak kali ya. Ya udah kalau ya udah ayo emangnya kamu nggak sibuk? Ya udah mau ketemuan. Emang yang tadi lanjutannya ya udah mau ketemuan di mana? Emang kenapa kalau ketemuan? Hai mood. Enak aja. Hai mood. Apa Uni sayang? Lagi apa mood? Kalau ibu-ibu di depan kalau suaminya kira-kira chatting dengan wanita lain dengan nada yang seperti itu, kira-kira menurut ibu selingkuh apa enggak? Bagus Bu, 100 Bu. Tapi itu Daus bahasanya pakai sayang-sayang gitu. Iya, tapi gini. Itu bukannya gak Daus sama semua orang juga begitu, bahasa gaulnya jauh sekali. Tapi masalahnya kan Daus juga di sini manggil saya sayang waktu itu. Jadi cemburu nih. Sebenarnya aku udah nggak mesti bahas ini, cuma karena berhubung hitam putih ngudangi belakangan ya. Jadi paling belakangan. Untuk kesekian kalinya aku jelasin bahwa memang ini aku anggap cobaan ya dalam rumah tangga aku. Mungkin kemarin-kemarin itu aku kayak anak kecil, jadi ngambek, marah atau gimana. Tapi di sini aku lebih mau menegaskan bahwa aku percaya kalau suamiku itu mungkin sekedar apa ya, say hey kali ya. Jadi udah nggak mau nuduh-nuduh papi yang macem-macem. Suamiku baik, kasihan dibully orang se-Indonesia. Iya. Suaminya baik ya. Suaminya baik. Mungkin wanitanya nggak baik lah. Wah, saya nggak tahu kalau itu saya nggak tahu. Tapi ya siapa tahu ya, coba aja kita undang aja kalau gitu wanitanya. Ini adalah Mary Amril. Kita di sini aja ya. Apa kabar Mary? Ya. Kenapa Mas? Gak apa-apa, saya terakhir begini dicerai masalahnya. Tapi saya kompromi dulu ya, nanti kita lanjut lagi ya adegan pukul-pukulannya nanti saja supaya di break dulu ya. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Anda tuh bisanya tepuk tangan, nggak tahu rasanya duduk di sini kayak apa. Ini deg-degan tahu. Apa kabar? Baik Mas Dedi. Baik. Jadi konon kabarnya suaminya dari, saya jadi pengacara nih ceritanya. Suami dari Mbak Susi Mbak Susi mah Mas Tukul ya. Mbak Yonita ini selingkuh dengan Anda. Ngeri ya Mas Dedi, dengan bahasa selingkuh itu sebetulnya luar biasa ya. Apanya yang luar biasa? Dengan bahasa selingkuh bahasanya itu luar biasa karena memang menuduh sekali. Menuduh? Ya. Ada buktinya tuh? Ya kalau sebuah foto atau sebuah capture yang dijadikan bukti rasanya tidak beralasan karena memang itu fotonya biasa aja dan capture-nya kita memang cuman berteman biasa aja. Emang kalau teman pakai sayang-sayangan gitu? Kalau kita
Kalau sama saya sayang-sayangan boleh kan, saya single. Iya, kalau Mas Dedi kan kita kan kalau temenan biasa lah ya. Kalau misalnya Hai Chin, Hai Sai biasa aja gitu. Apalagi di sini Mas Daus itu kan seorang komedian, nggak pernah serius gitu kan. Tapi kalau janjian ketemu gimana? Ya biasa aja, kita kayak temen biasa gitu loh. Kayak biasanya silaturahmi karena memang kan kita berteman gitu. Nggak izin sama istrinya dulu? Kebetulan memang Udi belum pernah kenal sama istrinya Mas Daus gitu. Terus kalau manggil mut-mut tuh apa itu? Oh iya, kalau mut-mut itu memang mut-mut itu kan Daus kan kecil ya, jadi imut-imut gitu kecil, jadi panggilnya mut-mut gitu aja sih, biasa aja. Ya. Nggak tahu Yun, menurut kabarnya sih kalau panggil sayang biasa katanya. Tapi sebentar Mas, itu diluruskan lagi ya. Itu kan yang bilang sayang bukan Uni ya. Kalau mau dibahas itu gitu kan. Kalau mau dibahas capture-nya, yang bilang sayang tuh bukan Uni loh. Tapi Daus Mininya loh. Oh, jadi maksudnya kalau salah pun salah Daus gitu ya? Enggak, artinya gini. Yang jelas adalah kita cuman berteman aja, itu aja. Capture-nya biasa aja, nggak ada yang seperti apa. Itu janjian di mana sih? Tempat biasa? Di mana ya? Nah itu juga tuh, sebenarnya itu ada lanjutannya gitu. Jadi pada saat Daus bilang jangan tempat biasa, itu di bawah itu sebetulnya Uni itu ketawa, boneka ketawa gitu. Biasa emang ketemu di mana gitu. Jadi itu ada yang terpotong. Oh, akhirnya ketemu di mana? Enggak jadi ketemu juga. Keburu ketahuan? Enggak. Enggak jadi ketemu juga. Saya nanya, namanya orang nanya kan jangan. Boleh. Ya. Jadi pernah ketemu Daus nggak? Ya terakhir ketemu itu di lokasi syuting. Nggak yang waktu janjian di BB? Oh nggak jadi. Nggak, waktu itu nggak sempat ketemu aja waktu itu. Oh, oke, baik, makasih. Yunita, ini kan Yunita. Yun. Saya stres loh ini. Anda hargai dong orang stres tuh. Yunita, menurut Amril, hanya temenan doang, panggil sayang tuh biasa, Yun. Anda kali sensitif. Katanya kan nggak ketemu, tapi ada yang ngasih tahu ke aku. Kalau ada cewek, kalau kasih syuting, penyanyi dangdut, dikiranya yang ngadu itu teman aku. Karena kan aku kan ya bisa dibilang penyanyi dangdut. Nah, jadi itu dikira teman aku. Kok lu pulang, kan temen lu kesini, katanya gitu. Jadi itu sebenarnya nggak niat ngadu. Ini datang nih, gitu. Siapa? Aku bingung. Karena aku nggak punya penyanyi dangdut, teman penyanyi dangdut yang sekitaran Depok lah. Karena waktu itu kebetulan lokasi syuting sekitar 1 kilometer doang dari rumah. Nah, si Mbak ini mampirlah ke lokasi syuting. Jadi aku denger itu juga pas aku udah capture ini, denger itu, emosi lah aku gitu ceritanya. Bener itu, mampir ke lokasi syuting? Ya, tadi kan udah Uni bilang kalau memang mampir ke lokasi syuting. Itu pun memang kebetulan Uni memang lewat dan itu sama temen-temen loh. Ada kakakku juga justru di situ. Gitu, dan nggak lama juga di situ. Gitu, jadi memang pas kebetulan Uni lewat gitu ya. Ini ada fotonya tuh ya? Iya, ini foto lama. Kan itu sama saudara-saudara juga, ada ibuku juga di situ. Istrinya kemana nih? Kan tahu. Istrinya kemana tuh? Aduh. Baru lihat foto yang itu tadi. Sumpah dapat dari mana? Yang itu tadi tuh yang berdua yang nempel-nempel. Aku malah nggak ada tuh dia. Itu nggak ada. Ini nggak pernah lihat? Belum, baru ini lihat. Tapi Daus ngomong nggak sih kalau ketemu sama perempuan gitu, ngomong nggak? Yang enggak lah, kalau ketemu digedik dari dulu aja. Kalau Uni tahu bahwa Daus punya istri, tahu dong? Oh tahu. Daus nggak cerita gitu?
kalau istrinya bisa gedik Daus? Gak selama berteman sama Daus sih, Daus gak pernah cerita masalah rumah tangganya, gak pernah. Karena memang intens ngobrolnya juga bisa dibilang jarang, Mas Dedi, jarang banget gitu. Jadi memang gimana sih berteman sama seorang komedian kan seru juga kali ya. Jadi kalau lagi pasang-pasang DP, Uni lagi di mana nih, lagi show di mana? Emang kalau ketemu Daus ngapain sih? Ketemu Daus kayak di ngapain? tempat syuting tuh ngapain? Maksudnya kan banyak kerjaan lain gitu. Ngapain harus Nggak, mampir itu ke tadi lokasi Mas Dedi syuting? kan kebetulan lewat di daerah lokasi itu. Terus ya mampirlah dalam Kalau kamu rangka. tahu Daus syuting di situ? Kan pas bebean, Oh, pas bebean kebetulan waktu itu DP-nya itu lokasi syuting Depok. Nah kebetulan kan ada di lokasi lagi ini, ya mengalir aja sebetulnya, mengalir aja gitu, dan itu pun sebentar banget, nggak lama. Oh, sebentar banget. Ya mungkin 15 menitan lah. 15 menitan. Ya dan di situ Uni sama temen-temen. Nggak sendiri loh ya ke lokasi syuting itu. Tapi kamu suka sama Daus nggak? Suka sebagai teman. Sebagai teman. Iya. Kenapa suka sama Daus? Suka sebagai teman. Iya, kenapa suka sebagai teman? Ya anaknya lucu. Anaknya siapa ya anaknya? Ya inilah ya nyambung ngobrolnya. Terus apa namanya? Kalau Daus belum punya istri gitu, mau nggak pacar sama Daus? Bisa banget deh menjurus. Ya kan? Maksudnya apa nih? Kalau Daus single gitu, kamu mungkin nggak sama Daus? Nggak tahu. Kenapa? Kalau saya nggak mungkin sama Daus. Kamu Nggak tahu. Nggak tahu. Mas. nggak tahu? Nggak tahu. Oh, gimana Yun? Saya nggak ngerti nih. Kalau dari Uni bilang Yunita aja yang berlebihan. Ya, bisa dibalikin lah ke ibu-ibu yang ada di sini. Kalau itu terjadi kepada ibu-ibu, bagaimana ibu-ibu? Ibu-ibu kira-kira mau marah atau mau diam saja? Kompor meduk juga nih. Marah apa diam aja, Bu? Itu ibunya bilang marah, bapaknya diam aja, diam. Kamu diam. Kenapa marah? Coba saya minta mikrofon buat ibu-ibu yang tadi mau marah, coba. Nah itu ya, nah. Bu, marah atau nggak apa-apa Bu kalau punya suami ketemu sama wanita lain? Marah banget. Kenapa? kan berteman doang Bu. Iya tergantung bertemannya sampai mana gitu. Kenapa? Ya tergantung bertemannya sampai mana dulu. Oh kalau cuma teman doang kayak gitu nggak apa-apa? Panggil sayang, panggil. Nggak boleh, marah dong. Marah Bu? Marah. Kan cuma bercanda Bu. Masa sih bercanda? Marah aja kali. Oh marah aja. Iya. Oke. Kalau Yunita, Udah. pendapat Anda gimana tentang Uni? Menurut Anda Ya, teman atau enggak ini? kalau ditanya menurut aku, ya aku nggak mungkin dong ya marah-marah seperti kemarin sampai murka ngadu ke wartawan. Itu harusnya sebenarnya memang tidak aku lakukan. Cuman namanya orang dibakar api cemburu, marah, emosi, ya nggak tahu harus ngapain waktu itu. Udah sih udah nanya. Jadi pertanyaan aku sih sebenarnya cuma nggak pernah sih nanya, "Pih, Mary itu siapa?" Aku nggak pernah nanya gitu. Tapi Daus cerita nggak tentang Uni? Nggak pernah? Kalau cerita aku nggak akan marah. Oke, kalau Uni, Daus pernah cerita tentang Yunita? Itu tadi yang Mary bilang, Mas Dedi, selama berteman sama Mas Daus nggak pernah ngobrol masalah keluarga, nggak pernah. Ya biasa aja, memang itu lagi intens ngobrolnya juga nggak terlalu seperti apa gitu. Jadi nggak pernah ngomongin masalah keluarga? Nggak pernah nyinggung masalah istrinya juga nggak pernah. Saya sih kalau ngobrol sama cewek nggak ngomongin tentang istri saya, tujuannya sih memang selingkuh biasanya. Oh itu balik lagi ke Dausnya ya, kalau itu. Iya. Terus kalau menurut Anda, pendapat Anda tentang Yunita gimana? Berlebihan atau gimana? Oh iya. Ya kalau menurut pendapat Uni sih, kalau persoalan capture atau foto itu
berlebihan, sangat berlebihan Mas Dedi, karena ini merugikan Uni juga gitu, merugikan Uni dalam arti Tapi bukan nama kamu jadi naik. Ini bener. Nah, itu tak namanya Ini jadi juga naik. yang- Malah ada gosip katanya kamu bayar Daus supaya namanya naik. satu-satu kali. Iya, ini juga kalau Uni mau naikin popularitas terus harus harga diri seperti ini, mempertaruhkan keluarga besar. Kok rasanya Uni akan berpikir berkali-kali gitu. Enggak lah, karena di sini Uni di industri dangdut Indonesia kurang lebih 10 tahun. Teman-teman boleh searching di internet, sudah banyak lagunya Uni Mary Amril dan sekarang di bawah label Naga Suara, label besar. Jadi rasanya kalau mendompleng nama, insya Allah enggak. Justru merasa sangat sedih banget dengan pemerintahan ini, rugi banget gitu. Tapi kan kalau dulu di internet, sekarang di TV-TV beda dong. Iya, tapi Uni nggak mau jalannya seperti ini naiknya Mas Dedi, karena Uni punya talenta di sini, bukan ingin popularitas seperti ini dengan harus bayar. Lebih baik saya bayar uang kuliah saya Mas Dedi, daripada saya harus bayar ini yang jelas-jelas saya punya talenta, saya di bawah label yang jelas-jelas mempromosikan saya di wadah yang memang semestinya gitu. Jadi kalau untuk saya dompleng nama atas nama Daus Mini seorang komedian, insya Allah itu nggak ada sama sekali. Tapi kenyataannya sih begitu. Kenyataannya kalau dilihat beralasan dari foto, dari capture, ini tidak beralasan. Dan ini jujur Mas Dedi sangat mengganggu keluarga besar. Keluarga besar Uni sangat terganggu. Kan udah nongol di TV mulu. Lagi-lagi saya akan bilang, kalau saya nongol di TV seperti ini bukan cita-cita saya Mas Dedi. Anda tadi bangga di bawah Naga Suara atau apa di bawah di internet, berarti harusnya bangga, cita-cita dong untuk nongol di TV. Betul. Jujur saya di TV bukan hanya, kalau di hitam putih oke, saya pertama kali di hitam putih, terima kasih sekali. Tapi saya menyesali di hitam putih harus seperti ini sebetulnya. Jadi kalau di TV, alhamdulillah itu tadi boleh di searching di internet Mas Dedi, boleh dilihat Google-nya Mary Amril searching. Sudah beberapa kali di stasiun televisi swasta untuk tampil show, alhamdulillah. Jadi Uni sangat bangga, Uni punya talenta di sini, bukan karena mendompleng popularitas dengan seorang Daus Mini. Itu ya jawabannya ya, oke. Oke. Ya itu jawaban dari dua belah pihak ya. Tapi kan saya nggak tahu nih, ini belum segampang ini menyelesaikan, karena saya pengen tahu kalau Yunita sendiri mungkin langsung bertanya seperti apa gitu ya. Jadi kita akan lihat itu nanti setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Setiap manusia itu pasti ingin mencari sebuah kebenaran. Terkadang yang tidak enak itu adalah ketika sebuah kebenaran tidak terungkap. Makanya terjadilah penuduhan, terjadilah cekcok, walaupun belum tentu benar apa isinya. Tapi itu yang namanya dilema ketika seseorang berpikir dan mengambil keputusan sendiri yang apa yang ada di dalam hatinya. Dan terkadang ketika yang di dalam hatinya berbicara, maka logika dikalahkan oleh hati. Salah satu caranya untuk menyelesaikan adalah Anda harus berbicara dengan logika, bertatap muka, mengatakan yang sebenarnya. Kalau memang benar, bisa benar. Kalau salah, tetap jadi salah. This is face the truth. Daripada ribut-ribut, saya coba mengundang Yunita ke sini. Duduk sini. Duduk. Kayak orang kondangan. Kalau kondangan kan rame. Ini kayak orang nunggu dokter. Uni? Mbak Mary, lihat aku dong. Oh iya, pasti. Sepertinya kamu buang muka terus. Oh, kamu dari tadi lo di belakang nggak pernah lihat aku. Oke. Coba Uni diterangkan dulu ke Mary.
Apa yang mau diomongin coba? Kebalik, gimana sih? Uni, Oh diterangkan dulu iya, ke iya. Mary. Uni terangkan dulu ke Yunita. Mau ngomong apa coba? Kan orangnya ada di Iya. depan Anda. Ya dari kemarin-kemarin di lokasi talk show yang kemarin, kamu nggak pernah mau lihat aku. Oh iya, ini harus dibahas lagi nih. Kemarin, jadi ini baru lagi. Emosi nggak kira-kira? Syuting di salah satu station yang live sore, ya lawakan lah. Aku ada di situ sebenarnya, tapi aku di mobil nunggu. Dapat adegan yang memang sengaja nih diketemuin kan sama Daus. Dipegang-pegangan tangan. Gila. Gila nggak tuh menurut? Ya, ini perlu diluruskan. Kan pada saat itu salah satu stasiun TV swasta, acara lawakan lah biasa, profesional kerja gitu. Jadi aktingnya suruh seperti itu. Ya nggak ngerti tiba-tiba nongol. Ya Uni sih biasa, cuman Dausnya aja yang kesian. Berarti sebenarnya dalam hal ini Anda tuh diuntungkan nggak? Karena kan semakin banyak TV yang menyiarkan Anda, semakin banyak TV yang ini diuntungkan nggak? Dirugikan Mas, tadi kan Dirugikan. Uni udah bilang kalau Uni diuntungkan di setiap talk show diundang, tapi seperti ini ya dirugikan dong Mas Dedi. Gak maulah siapa sih yang mau nongol di TV tapi harga diri dan keluarga besar dipertaruhkan. Karena Anda sudah sering nongol di TV. Ya artinya Uni di sini punya pekerjaan menyanyi, Uni punya talenta, jadi nggak perlu untuk ngedompleng nama terus mempertaruhkan harga diri. Tadi kan Anda mengatakan bahwa Anda sebenarnya sebelum ini juga sudah sering muncul di TV gitu. Alhamdulillah, kan nggak perlu disebut stasiun TV-nya kan Mas, jadi alhamdulillah gitu. Oke. Nggak tahu, saya tanya dengan penonton, Anda sering lihat Uni di TV? Komputer meleduk. Ya mungkin karena saya nggak ada kontroversi ya, tapi betul-betul memang penyanyi yang betul-betul memang bernyanyi, pure bernyanyi, nggak ada ikut-ikut gosip atau apa. Jadi biasanya penyanyi-penyanyi yang itu kan biasanya ada apa, mungkin goyang apa atau seperti apalah gitu kan. Gitu. Gimana Yun? Berarti nanti kalau misalnya, ini kan karena masalah ini kan dia naik nih. Kenapa sih selalu itu ya? Sebenarnya nggak enak banget loh, asli. Kenapa sih selalu ini yang dibilang ngedompleng? Berarti andaikan seterusnya nanti akan terus kan? Oke, alhamdulillah katanya kan ya, jadi dikenal orang. Tidak bisa dipungkiri memang benar jadi dikenal orang, tapi kedepannya pasti akan terus dikait-kaitkan dengan Daus Mini. Setiap ada acara pasti kalau dikait-kaitkan, itu bagaimana? Ya sekarang tinggal bagaimana Uni aja menunjukkan memang Uni di sini punya talenta, Uni di sini punya karir, dan masyarakat akan melihat sendiri kok. Uni memang punya talenta di sini. Itu yang akan membuktikan. Tapi oke, itu buktikan. Tapi menurut Yunita sendiri sebenarnya Daus ada apa-apa dengan Uni apa enggak? Yang BBM duluan siapa sih sebenarnya, aku bingung. Waktu itu kan aku kan capture, kan karena terburu-buru nggak tahu. Jadi sebenarnya aku mumpung di sini ya, karena kita memang belum pernah ngobrol. Siapa sih sebenarnya yang BBM dulu? Udah jelas dong yang BBM kan di situ Uni duluan. Tapi artinya sekali lagi kita cuman berteman. Mungkin di sini persoalannya bukan di Uni ya, tapi di Daus Mininya yang memang mungkin komunikasinya, ini bukan berarti saya menyalahkan keluarga kalian ya. Mungkin komunikasinya seperti apa? Maksudnya gitu. keluarganya salah gitu. Ya artinya Gimana saya tidak tahu menau Mas Dedi, tidak tahu menau mereka ada apa. Terus timbul pertanyaan seperti ini karena Jadi memang karena keluarganya tidak sempurna terjadilah saya hal tidak ini. bilang tidak sempurna. Tadi Mas tidak Dedi. menyalahkan keluarga, Artinya maksudnya gini, bagaimana? Nggak, aku tahu. Jadi gini, memang aku sama Daus mungkin komunikasinya kurang. Jadi aku nggak mau terlalu menyalahkan Mbak Mary lah ya. Kasihan lah, jangan. Lo nggak gitu, bukan harus kasihan atau seperti apa. Maksudnya gini loh Mas Dedi gitu kan. Memang selama berteman sama Mas Daus memang intens, ngobrolnya juga sangat jarang. Mungkin pas kebetulan itu, Ya, pas kebetulan. apes ketahuan. Kalau apes ketahuan mungkin itu lebih ke Mas Dausnya ya, karena memang Uni nggak ngerti apa-apa. Gimana Yun? Mungkin nggak memang, maaf nih saya tanya. Nggak, aku percaya sama suamiku kok dia nggak selingkuh. Dia nggak selingkuh gitu Tapi ya? kalau digoda kan nggak tahu. Oh. Yang minta nomor telepon dulu siapa?
Ya kalau itu lupa lah Mas ya. Artinya kan memang di sini Uni memang beberapa kali project bareng gitu. Terakhir project bareng di Surabaya tahun lalu. Jadi kalau sesama satu project gitu ya, pada saat itu beliau nge-MC, Uni nyanyi. Kalau tukeran BB kayaknya aneh ya kalau dipertanyakan siapa duluan yang minta BB gitu. Kalau ukurannya yang menggoda siapa atau dengan kita meminta duluan itu ukuran bahwa menggoda kok rasanya aneh ya. Karena memang berteman aja. Harus berapa kali gitu bilang gitu, kalau memang cuman berteman aja. Saya pikir orang Indonesia, teman-teman di studio maupun di luar sana cukup pintar melihat persoalan ini. Gitu, aneh, ya maaf ya nggak bicara apa, seperti apa. Enggak lah, Uni nggak mungkin, nggak sama Dausmini cuman berteman aja. Kalau gitu, harusnya Anda tidak dirugikan dong. Tetap dirugikan lah. Kenapa dirugikan? Tekanan batin Pak, gimana? Kenapa tekanan batin? Ya mikir lah Pak. Ya OCD berhasil, di samping itu makan hati juga kan kita. Tambah kurus kan? Oh ya. Jadi, tapi benar nggak kalau mungkin Anda jarang komunikasi, mungkin pernah nggak, ini saya mau tanya ke Yunitanya nih, kadang-kadang kalau misalnya seorang pria tertarik pada wanita lain, mungkin nggak wanitanya juga berpikir, apakah mungkin wanitanya juga kurang perhatian kali sama suaminya? Kalau dibilang aku kurang perhatian sama Daus, bisa kok dikonfirmasi sama Daus. Setiap pagi aku selalu membuatkan sarapan untuk suamiku. Setiap hari aku telepon, setiap hari aku BBM. Cuma emang dia yang nggak ngangkat telepon dan dia nggak balas BBM aku. Dan setiap aku bikinin sarapan pagi belum tentu dimakan. Oke, sekarang pertanyaan saya gini deh sebelum saya cut. Anda masih mau nggak Uni berteman dengan Daus setelah ini? Kemarin-kemarin aku udah pernah bilang, aku minta Uni jauhin Dausmini, tapi sepertinya kalau seperti itu aku terlalu kekanak-kanakan ya. Memang Mbak Mary ini kenal sama Dausmini jauh dari sebelum Dausmini kenal sama aku, dan mungkin memang aku yang nggak tahu. Jadi andaikan mereka mau berteman, toh memang dari dulu mereka berteman, kenapa aku harus larang? Kalau aku ngelarang berarti aku semakin membuktikan kalau di antara mereka itu ada apa-apa, dan aku kan berharapnya di antara mereka itu memang tidak pernah ada apa-apa. Jadi aku akan izinkan mereka berteman. Makanya besok-besok tuh kalau punya teman cewek, bapak-bapak kalau besok-besok berteman sama cewek, sebaiknya dikenalkan kepada ibunya ya Pak ya, biar tidak terjadi seperti aku. Jadi nggak miss kayak gini. Gimana? Ya bagus, memang harus seperti itu. Artinya ya saya setuju lah bahasanya dia. Jadi bayan. Ya, di awal. Oke, tunggu kita potong dulu ya. Karena nggak tahu nih baikan-baikan tapi mata masih kemana-mana ya. Setelah ini kita akan melihat apa tanggapan masyarakat dan Dausmini. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam. Goblok kan? Red. Maaf, bintang tamunya pada pulang. Jadi biarkan mereka menyelesaikan di luar sana. Ini serius, ini nggak bercanda ini. Tapi prianya masih ada di sini. Jadi langsung aja kita undang Dausmini. Bang Daus. Ya. Masih botak aja. Iya. Aduh, silakan Bang Daus. Dari mulai belum punya anak sampai punya anak masih botak aja. Iya. Silakan Bang Daus. Tadi ada keributan, ada apa ya? Nggak tahu. Aduh, Bang Dausnya kecil-kecil cabai rawit. Tuh. Biasanya. Tuhan adil kan? Kalau gede, tinggi, badan bagus, jomblo. Kecil, ceweknya 2. wow.
Ceweknya 2 di rumah ditabokin. Digedik, katanya digedik. Emangnya kutu digedik. Makanya, tapi nggak apa-apa kalau Daus sudah duduk di sini berarti this is a question of life. Bang Daus, Nasi. teman atau mesra? Rendang. Teman atau mesra? Teman. Teman, keluarga atau karir? Keluarga. Keluarga terkenal atau keluarga bahagia? Keluarga bahagia. Settingan atau ketahuan? Apaan sih? Settingan apa ketahuan? Ketahuan. Ketahuan. Ketahuan dapat deh. Ya kan pilihannya settingan boleh, ketahuan boleh, ya kan siapa Iya. tahu. Sayang istri atau disayang istri? Disayang istri. Disayang istri, disayang istri atau bebean sama teman? Bebean sama teman. Kenapa sih? Saya yang ditanya situ yang ahok-ahok. Bebean sama? Teman. Jadi bukan disayang istri? Hah? Tuh kan tadi beda lagi si botaknya. Saya tadi nanya. Tadi kan sayang istri apa? Bebean. Bebean. Bebean disayang istri. Nah. Bingung. Mary atau Nikita Mirzani? Hah? Kenapa jadi dua-duanya? Nyari penyakit nih botak nih. Mary. Kemari. Ayo lari. Mary apa nih Nikita? Mary, Mary apa Mas. Nikita? Mary, Oh, botak. Mary. Dia belum Yunita tahu. atau Mary? Yunita. Yunita. Iya. Oh. Diam-diam atau jujur? Jujur. Kalau ketahuan diam-diam. Terbalik ya. Mut-mut atau sayang? Mut-mut marmut. Mendingan mut-mut aja deh. Daripada sayang ntar masalah lagi ya. Tapi saya dengar-dengar katanya Yunita manggil Anda sayang, Mary manggil Anda mut-mut. Anda milih mut-mut? Oh yang bener yang mana sih mas? Ya sayang aja deh. Sayang atau mut-mut? Sayang mut-mut. Iya. Ditinggal istri apa ditinggal Mary? Ditinggal Mary. Ditinggal Mary. Ya. Ya, ada apa sih dengan Mary? Nggak ada apa-apa. Ya, ada apa-apa, ketemunya di mana? Hah? Ketemu di mana dulu? Di Berarti ini settingan dong? kagak. Settingan dari mana udah lama. Lost contact gitu kan. Baru nyambung lagi ini baru beberapa bulan-bulan ini. Terus panggil sayang-sayangan ngapain? Ya emang kenapa masalah buat lo? Kalau buat saya sih nggak masalah, bininya yang masalah jadi masalah buat lo. Oh iya benar. Enggak mas, sayang itu kan belum berarti suka gitu kan. Oh ya, bukannya kalau suka belum berarti sayang? Sayang itu kan hanya sekedar ungkapan. Iya, ungkapan. Ungkapan kalau saya sayang. Oh, ungkapan kalau Anda sayang. Enggak bohong. Tapi Mary kan lebih muda ya daripada Yunita ya? Siapa bilang? Oh ya, mudaan siapa? Budan saya. Mudaan apa? Mudaan Yunita? Iya. Oh ya, kok tahu banget umurnya Mary? Ya tahu berapa? lah. Dia sekitar berapa ya? Pokoknya Yunita ulang tahunnya kapan? mampus. Mampus. Gajian gua. 14 Oktober. Kalau Mary? Nggak tahu. Yakin nggak tahu? Nggak tahu. Pasti. Yoi. Pasti. Yoi. Biasa ketemu di tempat mana itu? Katanya ketemu di tempat Ada biasa. anjir, bolak-balik kayak orang keder ya. Ketemu di mana biasanya? Ketemu di mana? Iya kan katanya sering ketemu di tempat biasa gitu. Di mana? Iya, biasa deh. Oh, di mana? Hah? Di mana? Nggak, Rahasia. di mana? Rahasia dong. Rahasia. Oke. Oke, kita lanjut Oke. lagi nanti kalau gitu. Jangan marah-marah, tetap di hitam putih. Semua kehidupan manusia itu pasti penuh drama. Siapapun Anda, apapun pekerjaan Anda, apapun status Anda, semua kehidupan manusia pasti penuh drama. Masalahnya adalah
Ada drama-drama yang benar-benar terjadi, ada drama-drama yang merupakan sesuatu yang dibuat agar sesuatu lebih dramatisir lagi. Ya masalahnya lagi adalah bahwa segala sesuatu media yang ada di kita sangat mendukung hal-hal tersebut. Itulah kenapa ibu-ibu suka sekali nonton sinetron, yang nangis-nangis, yang sedih-sedih. Padahal Anda tahu itu semuanya drama dan settingan. Ya kan? Kenapa? Karena hal-hal seperti itu memang laku ternyata. Tapi itu sebagian dari sana. Sebagiannya lagi adalah benar-benar terjadi dan orang-orang menganggap bahwa itu settingan atau itu tidak benar. Lalu terjadilah yang namanya asumsi-asumsi masyarakat. Yang satu mengatakan, wah benar-benar terjadi, benar-benar keributan, atau mungkin benar-benar settingan. Atau mungkin ada yang diuntungkan. Atau mungkin bahkan yang diuntungkan adalah pihak-pihak lain yang selama ini Anda tidak pernah bayangkan. Mungkin ada orang-orang yang mengsetting semua hal tersebut sehingga terjadi sesuatu yang bisa menjadi hiburan Anda. Tidak ada yang tahu. Saya tidak mau menuduh, saya rasa Anda juga tidak boleh menuduh. Tapi benarkah itu? Saya rasa penonton bisa lebih pintar lagi dan akan menjadi lebih pintar lagi dengan menggunakan logika Anda berpikir. Settingan atau tidak, semuanya ada di tangan Anda. Tapi ingat, kalaupun itu benar, kadang-kadang memang manusia punya jalan berliku dalam hidupnya. Tapi hanya jalan berliku yang membuat seorang pengemudi menjadi mahir. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam.